Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudah memperkuat keimanan kita sehingga sampai dengan hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kebanggaan di dalam hati kita melalui keimanan dan ketakwaan terhadap Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membuat kita ragu-ragu kepada ad-dinul Islam, tidak pernah menjauh dan tidak pernah lepas dari ad-din. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kehadiran Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan dakwah, untuk menyampaikan risalah yang bisa kita nikmati saat ini sebagai penduduk muslim Indonesia. Tentu saja akibat dari atau merupakan atau difasilitasi oleh para sahabat yang di generasi mereka kemudian sampai ke Indonesia. Ada dua pendekatan sebenarnya nanti kalau kita membahas suatu saat nanti membahas tentang masuknya Islam ke Indonesia. Ada yang mengatakan, ada yang berpendapat bahwasanya Islam masuk ke Indonesia di zaman para sahabat, ada yang mengatakan masuk di Indonesia di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu an, ada yang kemudian mengatakannya setelah itu dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Fath, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami sudah bukakan atau kami menangkan bagimu banyak kemenangan yang besar. Di dalam penulisan sejarah Islam, kita mengenal era yang disebut dengan sirah atau sirah an-nabawiyah, as-sirah an-nabawiyah, yang menggambarkan atau menjelaskan tentang kehidupan Rasulullah SAW. Ada yang memulai sejak Rasulullah lahir, ada yang sirahnya mungkin dalam kondisi atau dalam bentuk yang sangat singkat, hanya membahas periode Madinah, ada yang memulai dari periode Mekah, dan juga ada yang memulai bahkan sejak zaman penciptaan alam, ya, dari sejak Nabi Adam sampai kemudian Rasulullah SAW. Setelah era yang dikenal dengan sirah nabawiyah, kita mengenal periode yang kita kenal dengan istilah tarikh, ya, atau sejarah al-Islami, sejarah umat Islam. Nah, sejarah setelah sirah nabawiyah ini secara khusus di 4 periode pertama, dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ini dikenal dengan periode Khulafaur Rasyidin. Nah, pembahasan pertama atau era Abu Bakar As-Siddiq ini kita bahas untuk yang keempat kalinya. Ini bagian terakhir insyaallah. Kita akan melihat era di mana Irak sebagai wilayah perbatasan antara Persia dengan Jaziratul Arab itu kemudian berkenalan dalam tanda kutip, berjumpa dengan para sahabat dan tabi'in. Mereka-mereka yang tidak pernah bertemu Rasulullah SAW tetapi kemudian menerima dan berkenalan dengan para sahabat dan mengerti, memahami ad-dinul Islam melalui para sahabat, tangan para sahabat. Nah, era ini juga kemudian dikenal atau ditulis oleh mu'arrikhin atau ahli-ahli sejarah Islam sebagai periode futuhat. Kata-katanya al-fath atau fataha. Futuhat ini era di mana banyak sekali wilayah di luar Jaziratul Arab itu terbuka. Jadi bahasanya itu terbukakan, tercerahkan. Tapi kalau kita mungkin membaca buku-buku yang sudut pandangnya lebih kepada sudut pandang sejarah kemiliteran, maka ini disebut penaklukan. Jadi fath ini pembahasannya banyak, penjelasannya banyak. Nah, di antara kitab-kitab yang paling sering kita temukan atau dirujuk oleh ilmuwan penulis-penulis sejarah Islam itu diantaranya Al-Baladhuri, ya, Futuhul Buldan, yang membahas hari demi hari atau minggu demi minggu dari peristiwa-peristiwa tersebut. Ada satu orang sahabat yang pernah bertemu dengan Rasulullah sangat singkat sekali, namanya Al-Muthanna Ibnu Harithah. Ini ketemu dan beliau ini berasal dari seorang sahabat yang berasal dari Banu Syaiban.
Banu Syaiban ini adalah, kalau sekarang ini kira-kira perbatasan antara Saudi Arabia dengan Irak sekarang, nanti ada petanya. Bertemu kepada Rasulullah hanya satu kali dalam hidupnya, menyatakan keislamannya, bersyahadat di depan Rasulullah SAW, kemudian dia kembali dan mengajak sukunya untuk masuk ke dalam Islam. Jadi inilah ciri khas generasi sahabat, ya, di mana mereka itu berinteraksi langsung dengan Rasulullah SAW, dan dari interaksi tersebut kemudian mereka bisa mengislamkan satu suku. Dan suku Banu Syaiban ini kemudian tercatat di dalam era Riddah yang sudah kita bahas sebelumnya, di era di mana suku-suku bangsa Arab banyak yang murtad, bahkan kemudian banyak yang menolak zakat, membayarkan zakatnya, dan kemudian juga menolak, bahkan mengklaim bahwasanya mereka sudah memiliki seorang nabi. Nah, Banu Syaiban ini termasuk yang unik, ya. Wilayahnya berbatasan dengan Persia, daya tarik gravitasi Persia itu kuat, tetapi kemudian Banu Syaiban tidak tergiur dan tetap kokoh. Bahkan sebelum dalam era Zahiriyah atau masa sebelum ada satu orang pun di antara mereka yang kemudian berkenalan dengan Islam, mereka pernah berperang melawan Persia. Jadi sebuah suku yang sangat independen. Jadi kalau kita membaca atau mencoba memahami tentang suku-suku Baduy, sering disebutkan demikian, kemudian memiliki sebuah makna yang kadang-kadang negatif, ya. Jadi kalau kita mengenai Arab Baduy itu yang ada di dalam bayangan kita, kepala kita adalah Arab yang pernah datang ke masjid Rasulullah SAW, kemudian membuang airnya di sebuah sudut, kemudian para sahabat kemudian geram, tetapi ditahan oleh Rasulullah SAW, kemudian memerintahkan seorang sahabat untuk menyiramnya, kemudian memanggilnya, kemudian menasihatinya, dan orang ini kemudian menjadi memahami ad-dinul Islam. Bayangan kita Baduynya seperti itu. Padahal itu tidaklah merupakan gambaran umum, karena suku-suku seperti Banu Syaiban ini tergolong suku-suku Baduy, tetapi yang kemudian sangat tinggi independensinya, dan kemudian satu orang di antara mereka yang bernama Al-Muthanna masuk Islam, kemudian mereka melihat apa yang dibawa oleh Al-Muthanna, dan kemudian semuanya masuk Islam. Dan sejarawan Ibnu Al-Athir dalam kitab yang ditulis oleh Ibnu Al-Athir, Al-Kamil fit Tarikh, jadi kelengkapan sejarah, itu berkata, sesungguhnya Islam telah datang, tidak ada rumah yang paling kuat, tidak ada tetangga yang paling melindungi, dan tidak ada sekutu yang paling setia di kalangan bangsa Arab melebihi Banu Syaiban. Ibnu Al-Athir menulis kata-kata ini merujuk kepada era Riddah, era di mana banyak suku-suku Arab yang kemudian murtad. Ibnu Al-Athir secara selektif mengatakan Banu Syaiban merupakan yang tidak melakukan itu, padahal mereka merupakan suku yang mutaakhirin masuk Islam. Karena Al-Muthanna itu datang menemui Rasulullah SAW setelah Fathu Makkah 9 Hijriah. Jadi setelah Rasulullah kembali ba'da Fathul Makkah, kembali ke Madinah, baru kemudian Al-Muthanna datang. Jadi di golongan sahabat yang masuk Islam setelah Fathu Makkah. Jadi ada klasifikasi di antara sahabat, di mana mereka tergolong as-sabiqun al-awwalun, di kalangan muhajirin biasanya, karena mereka masuk Islam sejak fase Makkah. Kemudian ada yang masuk Islam setelah hijrah, ada yang masuk Islam setelah Badar, ada yang masuk Islam setelah Uhud, dan seterusnya. Ini termasuk golongan yang terakhir. Jadi anomali, di luar kebiasaan. Suku-suku yang sudah pernah berinteraksi dengan Rasulullah, dengan umat Islam di Madinah, ada yang kemudian murtad, tetapi Banu Syaiban ini termasuk pengecualian. Nah, setelah perang Riddah, Al-Muthanna ini termasuk yang aktif, kemudian memerangi kaum yang diutus oleh Abu Bakar dengan 11 utusan yang kita bahas pekan lalu. Itu diantara yang turut serta di bawah pasukan, di bawah panji-panji Khalid bin Walid. Nah, setelah peristiwa Riddah selesai, Khalid bin Walid kemudian beralih ke tempat-tempat yang lain. Dia mengajukan permohonan kepada Abu Bakar, memajukan permohonan untuk memimpin pasukannya masuk ke Persia, ya. Sebagaimana kita tutup pengajian atau diskusi tentang sejarah Islam pekan lalu, Persia dan Romawi itu ikut bermain terhadap murtadnya suku-suku Arab, terutama yang ada di perbatasan. Dan itu kemudian disetujui oleh Abu Bakar sebagai khalifah pada saat itu. Kemudian Al-Muthanna ini dikenal dengan nama Mu'ammir Nafsah, orang yang
meminta dirinya menjadi pemimpin. Nah, kadang-kadang kita juga sering berhadapan dengan konsep seolah-olah Islam itu pemimpinnya tidak boleh mengajukan dirinya, dan memang itu benar. Ada sahabat-sahabat yang kemudian meminta tugas kepada Rasulullah tolak. Ibnu Mas'ud diantaranya mencoba menjadi seorang, melamar dalam tanda kutip menjadi seorang gubernur, kemudian ditolak dengan alasan yang jelas. Ya. Tetapi di sini kita lihat di masa khilafah Abu Bakar ada seorang yang seperti Al-Muthanna ibnu Haritha yang dikenal track recordnya, dikenal keutamaan-keutamaannya, kemudian mendapatkan izin dari Abu Bakar untuk memimpin pasukan yang ada di perbatasan tersebut. Hidupnya sangat singkat kalau kita berbicara kepada kehidupan dia ba'dal Islam. Jadi antara 9 Hijriah, kalau versi Imam Tabari ada yang mengatakan dia masuk Islamnya 10 Hijrah menjelang Rasulullah SAW wafat. Seandainya 9 kita ambil, maka karena beliau wafat pada tahun 14 Hijriah, berarti kehidupan dia setelah syahadah itu hanya 5 tahun. Sangat singkat ya, 5 tahun, tapi kemudian dicatat oleh tinta emas atau dicatat oleh mu'arikhin sebagai orang yang sangat berjasa. Kemudian ada keterangan tambahan, jandanya Salma binti Ja'far itu kemudian dinikahi oleh seorang sahabat yang juga merupakan as-sabiqunul awwalun, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi ada kebiasaan di antara sahabat itu, manakala seseorang di antara mereka gugur, kemudian ada jandanya dan anak-anak, bukan hanya jandanya saja, anak-anaknya yang banyak, itu kemudian dinikahi oleh sahabat yang lain dalam rangka menjadikan keluarga tersebut berada dalam naungannya, berada di dalam naungan nafkahnya, di dalam perlindungannya, dan anak-anaknya dibesarkan. Ya. Jadi itu mungkin sebuah catatan yang mungkin suatu saat kita akan bahas lebih jauh. Nah, perbatasan Persia itu kalau kita gambarkan, Banu Syaiban itu posisinya sekarang di situ, ya, sekarang pun masih di sana. Secara turun-temurun mereka mendiami padang pasir. Dan kalau kita lihat ada 2 perbatasan besar, ya, gambarnya mungkin tidak akurat, tapi menggambarkan bagaimana Persia atau Sasania pada saat itu dikenal dengan Sasania, kemudian Bizantium atau Romawi Timur, atau dalam kitab-kitab klasik sejarah Islam itu hanya disebut Rum. Jadi hati-hati juga menerjemahkannya. Kadang-kadang ada buku yang menerjemahkannya Roma, ini salah, karena Roma itu adalah Romawi Barat yang berkedudukan di Italia, dan setelah pecahnya mereka lebih banyak mengurusi wilayah barat dari Laut Mediterania. Ini Bizantium yang berkedudukan di Konstantinopel. Nah, Banu Syaiban berada di perbatasan, dan Dzulqar, tempat yang melegenda di antara mereka, di mana mereka pernah berperang tanding melawan Persia, ya ibaratnya ini gajah lawan semut, ya. Persia itu besar sekali pada saat itu, mungkin di antaranya adalah imperium terbesar yang bisa menandingi Bizantium, dan mereka berdua ini melakukan sering sekali terjadi pertempuran. Dan Banu Syaiban ini independen, tidak pernah memihak Bizantium, tidak pernah memihak Persia, suku yang sangat mandiri, ya. Nah, Al-Muthanna setelah Khalid bin Walid menyelesaikan tugas menumpas nabi-nabi yang palsu, itu kemudian melakukan ekspedisi di bawah persetujuan Abu Bakar As-Siddiq, itu menggempur wilayah-wilayah yang selama ini menjadi basis pendanaan, basis pengaruh dari Persia terhadap suku-suku yang murtad. Ya, tercatat Al-Ubulah, Ahwas, Kashkar, Musayyib sampai dengan Al-Hira. Dan Al-Hira ini nanti akan menjadi sangat penting karena Khalid bin Walid akan menjadikannya sebagai basis. Khalid bin Walid. Ya, sebentar lagi kita akan sampai ke sana. Jadi ada 4 titik yang kalau kita lihat sekarang itu hampir semuanya berada di Irak modern. Nah, setelah upaya Muthanna kemudian masuk ke Persia, ini ternyata mulai memancing perhatian dari Imperium Sasania. Sehingga pada saat itu Yazdagir atau kaisarnya itu mengirimkan pasukan dalam jumlah besar, sehingga Al-Muthanna meminta bantuan kepada Madinah. Ini untuk pertama kalinya Al-Muthanna kemudian meminta bantuan dari Madinah untuk menghadapi pasukan jauh lebih besar. Ini kalau pertanyaan kita zoom out, ini Imperium Persia ini sampai ke perbatasan Afghanistan sekarang. Ada 2 pergerakan di sebelah barat dan di sebelah timur. Ya. Pergerakan pertama dari Hijr Yamamah, ini adalah pasukan Khalid bin Walid yang pada saat itu disurati oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk bergerak membantu Muthanna. Khalid bin Walid ini
bergerak dari Hijr Yamamah, dan Hijr Yamamah ini merupakan tempat di mana Musailamah Al-Kadzab, ya, salah seorang nabi palsu yang mengklaim dirinya nabi, itu dikalahkan. Kemudian ada satu orang lagi, yaitu Iyad ibnu Ghanam, sahabat Rasulullah SAW, yang menuntaskan pekerjaan atau meredam pemberontakan dari Tulaiha. Jadi ada dua nabi kalau kita masih ingat di kajian sebelumnya, dan itu terletak di Busakho. Jadi pasukan ini belum sempat pulang ke Madinah. Jadi di antara para sahabat itu masih berdebu, kalau bahasa yang dipakai oleh Imam Al-Baladuri itu masih berdebu. Berdebu itu maksudnya pasukannya itu baru saja selesai dari satu tempat ke tempat lain, sedang menunggu kapan gilirannya untuk kembali ke Madinah untuk digantikan sahabat yang lain, rombongan yang lain. Ternyata dari tempat-tempat itu mereka mendapatkan surat, dan ini luar biasa bagaimana surat itu bisa dikirim dari Madinah menuju tempat-tempat yang begitu jauh dan begitu efektif untuk bergerak justru ke Irak. Nah, sesampainya Khalid bin Walid di Al-Ubulah, ini Khalid bin Walid ini merupakan seorang komandan perang yang sangat perhatian, sangat perhitungan. Jadi dia tidak pernah menghadapi satu lawan kecuali kemudian dia mengetahui persis siapa lawan itu. Karena dia memegang teguh prinsip, jika engkau hanya memahami dirimu, tidak pernah memahami lawanmu, itu yang tertulis di beberapa buku yang membahas tentang Khalid bin Walid, maka engkau akan kadang menang kadang kalah. Kalau Anda hanya memahami dirimu, tidak pernah mengetahui lawanmu, kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Tapi jika engkau mengetahui dirimu dan lawanmu, maka engkau bisa memastikan semua peperangan itu bisa engkau menangkan. Jadi di antara prinsip yang dipakai oleh Khalid bin Walid, dan itu masih menjadi sebuah prinsip dasar dalam peperangan-peperangan modern sekarang. Khalid bin Walid langsung meminta utusan untuk mengirim bala bantuan, dan dikirimlah 3.000 pasukan pada saat itu dari Madinah. Dan pertanyaan yang sampai sekarang saya belum mendapatkan jawaban yang benar-benar definitif, dari mana Abu Bakar As-Siddiq itu bisa mengumpulkan ribuan pasukan, ribuan orang dari Madinah. Padahal kita ketahui penduduk Madinah pada saat Fatu Mekah itu jumlahnya tidak lebih dari 15.000. Itu sudah menghitung anak-anak dan perempuan, ya. Jadi ternyata di beberapa buku dikatakan manpowernya itu adalah dari suku-suku yang ada di Yaman dan suku-suku yang ada di sekitar Madinah yang dulunya pasif. Ini dikirimkan Khalid bin Walid, sehingga pada saat itu di Al-Bulah terkumpullah pasukannya Khalid bin Walid dan pasukan Al-Qaqqa, ya, dua panglima besar. Iyad ibnu Ghanam setelah bergerak ke Musayyah ini tempat yang sudah sangat ke utara, kemudian berkumpul di Hira. Ini juga mendapatkan bantuan dari Abu Bakar As-Siddiq berupa 1.000 pasukan di bawah Abd ibn Auf. Ini sahabat yang juga masuk Islamnya pada Fatu Mekah. Sehingga pada saat itu kita melihat ada 5 konsentrasi pasukan. Pertama Iyad, Abd dan Al-Muthanna di Al-Hira, kemudian Khalid dan Al-Qaqqa di Al-Ubulah. Nah, tempat ini harus kita fahami sebagai perbatasan Persia yang masih belum jelas siapa yang berkuasa di situ. Persia pun masih melakukan manuver-manuver, masih mengumpulkan pasukan. Bahkan pada saat itu mulailah berdatangan pasukan-pasukan gajah yang didatangkan dari India. Jadi Persia seperti yang saya sudah katakan tadi, wilayahnya terbentang jauh sampai ke perbatasan India dan Afghanistan. Dan para sahabat itu belum pernah ada yang melihat gajah. Jadi nanti di pertempuran awal dengan Persia, para sahabat itu untuk pertama kalinya menyaksikan hewan yang namanya gajah. Untuk kita mungkin yang hidup di wilayah tropik, ya, gajah itu merupakan materi pembelajaran SD atau TK. Ya, dikenalkan dengan hewan-hewan seperti itu. Para sahabat dari kecil mereka tidak diperkenalkan kecuali kepada unta dan kuda. Jadi ini juga diantara catatan penting menurut saya, umat Islam itu sangat adaptif. Umat Islam di masa awal ini bukanlah umat yang digambarkan sebagai orang-orang yang buta, orang-orang yang sering sekali digambarkan oleh orientalis itu sebagai kaum yang fanatik, dengan makna seolah-olah mereka tidaklah merupakan orang-orang yang bisa berkembang dan maju pesat dan mengikuti perkembangan yang mereka hadapi, ya. Nanti akan terbukti di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid, mereka bisa mengatasi tantangan yang terberat sekalipun. Khalid bin Walid melihat
posisi yang terpecah-pecah ini merupakan sebuah kelemahan, sehingga Khalid bin Walid mengumpulkan di Al-Hirah. Dan karena pasukan itu jumlahnya sangat besar, kemudian Khalid bin Walid berinisiatif untuk memindahkannya kembali ke Nibaj. Ini tempat sumur oasis yang ada di tengah gurun pasir, yang biasa sekarang dipakai untuk rute perjalanan mereka yang haji dari Irak menuju Makkah dan maupun Madinah. Jadi sampai sekarang pun Ma'a ini sumur ya, seperti Bi'ar Ibnu Fuhaid ini merupakan tempat yang paling subur di tengah padang pasir pada saat itu, sehingga Khalid bin Walid merasa perlu memindahkannya. Dan Khalid bin Walid perlu diketahui merupakan komandan yang memiliki pasukan berkuda yang banyak, sehingga pada saat itu salah satu permasalahan yang dihadapi adalah tempat kuda-kuda itu untuk minum. Jadi mereka berkumpul di Nibaj. Nah, satu hal yang kemudian harus kita catat pada saat peristiwa ini terjadi adalah pasca perang Riddah, Khalid bin Walid itu tidak sempat kembali ke Madinah, tadi seperti saya sudah katakan tadi. Dan kemudian Khalid bin Walid ini mendapatkan mandat untuk memimpin pasukan seluruhnya, sehingga pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq meminta pendapat dari sahabat yang lain, apakah kita tetap menggunakan Al-Muthanna, menetapkan Al-Muthanna sebagai pemimpin, atau Khalid bin Walid. Pada saat itu yang paling bersemangat memberikan rekomendasi kepada Khalid bin Walid justru Umar bin Khattab. Pekan lalu saya memberikan janji kepada ada yang bertanya waktu itu tentang Khalid bin Walid, bagaimana hubungannya dengan Umar bin Khattab. Ya, ada yang mengatakan mereka bersaing dan sebagainya. Tentu saja pada saat ini di antara argumentasi tersebut bisa kita mentahkan. Karena seandainya Umar bin Khattab pada saat itu sudah iri dalam tanda kutip, sebagaimana tuduhan yang sering dialamatkan kepada mereka berdua, iri kepada Khalid bin Walid, pada saat itu Umar bisa saja sebagai salah seorang penasihat yang sangat didengar oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk tidak merekomendasikan Khalid bin Walid. Tetapi pada saat itu catatan penting yang dibawa Umar adalah Khalid bin Walid itu sudah berhasil memadamkan pemberontakan yang dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzdzab, sehingga pada saat itu menurut Umar bin Khattab lebih pantas kalau Khalid bin Walid yang memimpin. Sehingga pada saat itu dibuatlah surat dan dikirimkan kepada Al-Muthanna Ibnu Harithah. Nah, satu hal lagi yang kemudian kita catat tentang Al-Muthanna Ibnu Harithah begitu menerima surat penurunan pangkat dalam tanda kutip, karena tentu saja para sahabat pada saat itu bukan berperang karena pangkat, ya, menerima dengan lapang dada. Dan di sini merupakan keutamaan generasi sahabat. Ya, di mana seseorang bisa dimajukan, bisa dimundurkan, dinaikkan, kemudian mungkin bahasa kita dimutasi, dipromosikan, didemosikan, itu tanpa mengganggu kestabilan dirinya. Ini yang menurut saya khas di zaman para sahabat, yang kemudian kita melihat lambat laun kemudian hilang. Ya. Naudzubillah, kadang-kadang kita perhatikan umat Islam di antara kita sendiri terkadang sangat sulit menerima keputusan-keputusan yang menurut kita tidak menguntungkan atau kurang menguntungkan. Di surat Al-Fath tadi ayat kedua, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Jadi Allah mengingatkan bahwasanya seiring dengan futuhat-futuhat ini, pembebasan-pembebasan, kemenangan-kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada pengampunan, ghafar. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama, apa yang telah terjadi sebelumnya, wa ma ta'akhkhar, maupun yang terjadi setelah itu. Ini kemudian ditekankan, penekanan di dalam tafsir At-Tabari, penekanan kepada suku-suku yang pernah murtad. Jadi diingatkan kembali suku-suku yang pernah murtad, yang kemudian meminta ampun setelah dikalahkan. Sebagian mereka itu kemudian meminta kesempatan untuk diberangkatkan, untuk membuktikan kalau mereka itu sudah tobat. Itu ditunggu, ditahan oleh Abu Bakar sampai cukup lama. Karena Abu Bakar masih ragu-ragu, apa benar ini orang ini motivasinya, niatnya benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampai dengan pemberangkatan pasukan-pasukan yang membantu Khalid bin Walid, ya, maupun Iyad ibnu Ghanam, itu semuanya diambil secara khusus, diseleksi secara khusus oleh Abu Bakar As-Siddiq dari suku-suku yang tidak murtad. Jadi ternyata proses seleksi, proses catatan-catatan di dalam khasanah Islam itu sangat dijaga. Jadi seseorang dipromosikan, diberikan amanah, diberikan tanggung jawab, itu berdasarkan riwayat dari keamanahannya, kalau misalnya bahasa itu bisa kita pergunakan. Ya.
Jadi tidak asal dekat, tidak asal karena dia namanya mungkin satu keluarga, satu suku. Ini yang menurut saya menarik dari kisah-kisah peperangan ini. Bukan peperangannya saja, bagaimana para sahabat terutama khalifah pada saat itu mengelola sumber daya manusia. Karena di antara mereka ini masih hidup sahabat-sahabat utama. Orang-orang yang bersama Rasulullah di Badar, orang-orang yang bersama Rasulullah di Uhud. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu dalam pidatonya di pertemuan, mungkin 2 pertemuan yang lalu, sudah mengatakan kalau sebenarnya saya bukan orang yang terbaik di antara kalian. Tolonglah aku kalau aku melakukan sesuatu kebaikan, dan ingatkan aku pada saat aku melakukan kesalahan. Jadi secara pressure kepada Abu Bakar As-Siddiq waktu dia mengutus orang, terus menurunkan orang, menyeleksi suku-suku mana yang boleh berpartisipasi, itu proses yang sangat panjang. Dan itu mungkin salah satu hikmah suatu saat kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepercayaan untuk memimpin orang dalam jumlah yang banyak, itu kita harus menerapkan apa yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kinerja, catatan, ya, meritokrasi. Jadi kinerja di orang tersebut yang harusnya menjadi pertimbangan utama kita, bukan kedekatan, bukan karena satu suku, bukan karena satu keluarga, dan seterusnya. Setelah gabungan pasukan ini kemudian dikumpulkan, kelima panglima tersebut berkumpul di Nibaj, kemudian didorong atau dimajukan posisinya ke Hafir, karena Khalid bin Walid memiliki satu prinsip yang kedua, adalah pasukan itu selalu dalam kondisi terbaik manakala dia ada di perbatasan. Ya. Jadi Khalid bin Walid selalu menempatkan posisi pasukan itu di perbatasan, walaupun mungkin secara supply jauh, secara logistik jauh. Karena menurut Khalid bin Walid, pasukan itu selalu berjaga-jaga kalau dia berdekatan dengan posisi musuh. Ya, nanti kita tidak perlu kaget kalau melihat Khalid bin Walid kadang-kadang melakukan proses perjalanan yang jauh, mundur ke belakang, tetapi kemudian menghantam dari arah yang tidak diduga-duga. Ini memang khas Khalid bin Walid. Nah, kita akan melihat selama peperangan Perang Riddah, Khalid bin Walid itu melakukan pertempuran sampai sekitar 15. Dan di sini kita akan melihat lagi 15 lagi pertempuran yang tidak ada satupun kalah. Pertempuran yang tadi mungkin sempat ditunjukkan di video sebelumnya ini adalah Zatus Salasil, pertempuran di Kuwait sekarang. Ini pertempuran di mana pasukan gajah itu dihadapi, dan kemudian mereka pasukan Persia ini mungkin mengikat dirinya satu demi satu supaya tidak ada yang mundur. Jadi kita perlu ketahui Persia itu tidak memiliki pasukan yang berasal dari satu suku. Jadi banyak sekali orang-orang yang bertempur di bawah panji Persia, tetapi tidak semuanya melakukannya dengan sukarela. Sehingga setiap kali ada pertempuran besar, itu pasti pasukan-pasukan tersebut yang terutama yang dikenal pengecut itu kemudian diikat dengan rantai oleh kaisarnya. Ya. Kenapa? Karena kalau satu suku, 2 suku kemudian mundur kocar-kacir, maka ini satu pasukan besar itu akan kocar-kacir dengan sendirinya. Ya. Dan malang sekali bagi mereka suku-suku ini. Ternyata Khalid bin Walid itu selama dia setelah dia menumpas Musallam al-Kazab, itu Khalid bin Walid itu rajin menginterogasi, mengajak ngobrol, ya, tawanan-tawanan yang pernah tawanan-tawanan perang yang pernah ikut dalam kesatuan Persia. Dan dia selalu bertanya, jadi tidak ada penyiksaan gitu. Khalid bin Walid itu orangnya mudah ngobrol, dalam biografinya dicatatkan bagaimana dia supel. Sehingga dia sudah tahu kalau Persia itu memiliki kesatuan gajah, dan dia sudah tahu apa saja kebiasaan gajah. Gitu. Jadi pada saat dia berangkat, kenapa kemudian dia bergerak ke Al-Hafir, tidak di padang pasir, karena di sana dia bisa menemukan banyak sekali pohon-pohon yang itu kemudian pada saat hari pertama mereka datang sebelum membangun tenda, Khalid bin Walid memerintahkan untuk memotong pohon-pohon yang ditemukan di sepanjang Sungai Tigris. Setelah pohon-pohon itu ditumbangkan kemudian dibersihkan dari dahannya, itu dibuat layaknya tombak yang bisa dipegang oleh 10 orang. Pada saat itu para sahabat tidak pernah tahu ini tombak untuk apa, panjang amat gitu ya, kira-kira begitu. Mau dibawa kemana nih, dipegang oleh satu orang di atas kuda pun tidak bisa. Tetapi Khalid bin Walid sudah memiliki strateginya sendiri. Dan di Zatus Salasil kita perhatikan bagaimana Khalid bin Walid tidak takut, tidak gentar dengan pasukan gajah yang dibawa oleh pasukan Persia. Itu satu. Kedua, ini dilakukan kurang dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi kalau 15 kali pertempuran dalam 1 tahun, itu berarti 1 bulan bisa 2. Dan itu konstan, jalan terus.
Kalau kita naik gunung saja itu ya, biasanya kalau tes itu kan mudahnya buat secara fisik, buat kita fisik maupun psikologis, biasanya manusia itu lebih gampang dites kalau diajak ke gunung. Makanya teman-teman yang naik ke gunung ini senang biasanya kalau diajak naik. Nah, naik ke gunung itu kita bisa melihat orang yang mudah capek, mudah komplain, mudah mengeluh gitu ya, dan tidak tahan perjalanan yang jauh, itu biasanya selalu bertanya, masih jauh nggak, masih jauh nggak, kira-kira begitu. Nah, Khalid bin Walid tidak pernah menceritakan, selalu mengatakan musuh itu sudah dekat, musuh di depan, padahal perjalanan masih sangat jauh. Jadi kalau kita baca, kita bongkar-bongkar kitab-kitab yang membahas tentang Khalid bin Walid, itu luar biasa ya. Saya tidak mungkin merincikan satu persatu pertempuran ini karena memang sangat banyak ya. Saya ingin menggambarkan saja bagaimana tempat-tempat tersebut dilalui Khalid bin Walid dengan pasukan hampir berjumlah 8.000, dan Khalid bin Walid bisa mengkoordinasikan semuanya. Padahal itu banyak sekali sungai. Kita tahu antara Tigris dengan Eufrat itu bukan hanya dua sungai yang besar, tetapi deltanya itu punya banyak sungai-sungai yang kecil. Walaupun tidak ditulis di dalam kitab-kitab apa saja yang dibawa Khalid bin Walid, saya bisa memprediksi dia pasti memiliki perahu-perahu kecil yang dibawa dari satu tempat ke tempat lain. Karena tidak mungkin menyeberangkan 8.000 pasukan itu kecuali mereka berenang-berenang semua, tidak akan selesai dalam secara secepat itu. Nah, ini yang masih missing, jadi masih hilang dalam studi-studi kesejarahan Islam ya. Kadang-kadang detail-detail seperti ini untuk para pengamat atau sekedar membicarakan tentang kepahlawanan Khalid bin Walid itu tidak penting dianggap. Kenapa? Untuk apa mencari tahu kapal yang seperti apa? Tapi menurut saya sangat penting, karena dari situ logistiknya. Saya orang yang backgroundnya manajemen, mengatur 10 orang saja dalam sebuah perjalanan 5 hari saja itu sudah menguras energi. Bagaimana 8.000 orang yang semuanya berasal dari beberapa suku, 8 suku besar, 8.000 itu dengan tradisi yang berbeda-beda, bisa bermanuver 15 kali menyeberang sungai Tigris, Eufrat, bolak-balik menghadapi musuh yang jumlahnya kadang-kadang 3-4 kali lebih banyak daripada mereka, dan menang terus. Dari sudut pandang manajerial itu prestasi, nggak usahlah dilihat faktor-faktor yang lain, baru faktor itu saja. Nah, tentu saja ungkapan tersebut sering dikritik. Saya sering dikritik dengan ungkapan tersebut. Karena apa? Karena sesungguhnya kan kemenangan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, saya sepakat. Tetapi bahwasanya manusia itu harus mempersiapkan, menyediakan apa yang menjadi sebab-sebab ditolong Allah, itu ada pada Khalid. Saya concern kepada bagaimana persiapan yang dilakukan Khalid dan kesolehan para sahabat sehingga mereka pantas mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kalkulasi pertolongannya, kajiannya kajian tauhid jadinya. Al-Madar, kemudian ini zigzagnya saya percepat saja. Al-Ulais, berapa tempat itu yang di mundur dulu, stop sampai dengan pertempuran ke-8 di front Irak ini, Khalid bin Walid itu bolak-balik di sungai saja. Dan kita ketahui pasukan itu tidak bisa dari satu zona ke zona yang lain kecuali mereka merubah perlengkapannya. Jadi misalnya pasukan Indonesia yang biasa bertempur di tropik kemudian dibawa ke Eropa, tentu pasti memerlukan perlengkapan yang berbeda. Apalagi kalau misalnya dibawa ke kutub atau misalnya diterjunkan ke Sahara, pasti ada perubahan perlengkapan. Pertanyaan saya, dari 8 ke 9 Khalid bin Walid setelah hampir 4 bulan sampai 5 bulan sampai ke Al-Anbar itu, tiba-tiba pasukan ini 8.000-nya ke Ain Tamar, dan itu berada nyaris di pinggir gurun. Kalau pakaian yang mereka pakai tidak dirubah, tidak diganti sama sekali, ini pasukan pasti semuanya dehidrasi. Berarti di lembaran-lembaran, di suhuf-suhuf dari kitab-kitab yang mencatat sangat singkat kadang-kadang ya. Kadang-kadang saking singkatnya, saking banyaknya kisah Khalid bin Walid itu cuma dikatakan Khalid bin Walid pergi ke sini dan menang, titik, gitu aja. Karena banyak sekali dan itu satu kitab bisa berulang-ulang ceritanya. Nah, menurut saya yang mungkin tidak dicatat, mungkin tidak dinilai penting oleh para muarikhin atau muhaddisin, karena awal pencatatan ini sebagian besar adalah ahli hadis. Ya, karena dia harus menjaga siapa yang bicara, siapa yang ngomong, siapa yang mengisahkan tersebut. Jadi pertanyaannya dari Al-Anbar ke Ain Tamar itu, Khalid bin Walid itu 8.000 pasukan katakanlah sudah syahid sekitar 500 atau 700, katakanlah masih sekitar 7.000-an. Itu bagaimana menyiapkan, mengkondisikan ulang sehingga siap kembali lagi ke habitat awalnya. Dan tidak berhenti di Ain Tamar, kemudian Khalid bin Walid membawanya sampai ke Daumatul Jandal. Itu kalau kita bicara suhu, jarak
harusnya atrisinya besar sekali, atau tingkat keguguran atau tingkat rapuhnya rombongan tersebut. Nah, tentu saja berbeda kalau saya hanya mengatakan, oh Khalid bin Walid 15 pertempuran menang terus. Tetapi begitu itu kita letakkan dalam sebuah peta yang kemudian menggambarkan pergerakannya, kita akan berpikir berulang-ulang kali. Bukan hanya Khalid bin Walid ini jenius dan pantas kemudian dia menjadi acuan di beberapa sekolah-sekolah militer di luar negeri. Bahkan saya tidak tahu apakah sekolah-sekolah militer di dunia Arab itu atau di dunia Islam menggunakannya. Seperti yang saya kabarkan sebelumnya, itu dipakai di Sandhurst, di bacaan wajib bagi semua kadet itu calon perwira, itu di di Bukit Tidarnya Inggris, kira-kira begitu. Kalau kita punya Bukit Tidar di Magelang, ini Inggris punya Sandhurst. Sandhurst itu sekolah militer mereka. Dan itu apalagi kalau misalnya Anda mengambil penjurusan kepada kavaleri, maka Anda harus menulis minimum satu paper tentang Khalid bin Walid di negeri Inggris. Dan untuk sebuah peristiwa yang sudah ribuan tahun yang lalu, ya kan? Kalau kita bicara mungkin 1400 tahun yang lalu, itu masih relevan. Kalau kita mengatakan, oh untuk apa belajar Khalid bin Walid lagi? Sekarang pasukan sudah menggunakan tank baja, sudah pakai bensin, sudah pakai pesawat terbang, tidak perlu lagi dibaca. Ternyata tidak. Itu mungkin diantara yang perlu kita. Dan pada saat yang kemudian Khalid bin Walid mengembalikan 8.000 orang itu, 7.000 katakanlah kalau kita menghitung mereka-mereka yang syahid, kembali ke Anbar dan langsung menang 2 pertempuran. Ya. Apresiasi saya sangat tinggi kepada para sahabat di zaman itu. Ya. Orangnya sangat fleksibel dan orangnya sangat adaptif. Ya. 11, 12, kemudian 13 dan 14 itu agak 13 itu agak di pinggir pantai, agak di pinggir padang pasir. Kemudian 13, 14 dan 15 itu kemudian dia balik lagi. 16 Al-Firat sampai terakhir Al-Firat. 16, maaf bukan 15, lebih satu. Kita perhatikan perjalanan Khalid bin Walid melintasi Irak sekarang, subhanallah. Nah, pekan kemarin saya sudah mengatakan ada 2 teori tentang bagaimana kemudian Khalid bin Walid di masa Abu Bakar As-Siddiq ini kemudian nanti akan mendapatkan perintah untuk pindah front. Pindah front itu istilahnya bahasa militernya pindah teater, pindah wilayah pertempuran. Jadi itu ada 2 pendekatan. Karena pada saat itu Khalid bin Walid berkedudukan di Al-Hirah, ada yang mengatakan Khalid bin Walid itu kemudian bisa sampai menyeberangi padang pasir Syam, ya. Itu kemudian bisa keluar dan bisa membawa pasukannya sampai kemudian ke gerbang Damaskus. Ini adalah pendapatnya Profesor Ahmad Adil Kamal. Ini yang kemudian diambil, yang juga disepakati oleh Letnan Jenderal Gulzar Ahmad dari Pakistan. Menurut dia ini yang paling memungkinkan. Karena apa? Karena Khalid bin Walid itu selama pertempuran di Irak itu menginterogasi, mengajak bicara lagi pasukan-pasukan yang pernah bertempur melawan Bizantium. Jadi selalu beberapa bacaan depan gitu. Jadi pada saat dia sedang sibuk dengan Musailamah Al-Kadzab di Yamamah, dia membaca tentang siapa Persia. Pada saat dia sudah mulai memahami pola dan standar prosedurnya Persia, dia mempelajari tentang Bizantium. Ya. Jadi satu pendapat. Pendapat yang kedua mengatakan Khalid bin Walid karena sudah pernah ke Daumatul Jandal, kemudian dia mengambil rute kedua. Ini pendapat Syekh Muhammad Syakir. Ya. Dan belum sepakat sampai detik ini pun mana jalur, karena dua-duanya punya dalil, atau bukan dikatakan dalil ini karena bukan hukum. Jadi memiliki catatan sejarah, sanad sejarahnya yang sama-sama kuat. Sehingga pada saat ini saya hanya menawarkan perkataan Abu Bakar As-Siddiq saja yang tercatat dalam kitabnya Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Nihayah, yang dia pernah mengatakan, sungguh aku akan membuat bangsa Rum, maksudnya Bizantium, lupa akan godaan syaitan. Nah, godaan syaitan itu harus lihat catatan kakinya, karena godaan syaitan itu adalah, yang dimaksud godaan syaitan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah keinginan untuk menyerang Madinah. Ya. Dengan apa Abu Bakar mengatakan, dengan apa dia bisa membuat bangsa Rum tidak akan pernah terfikirkan untuk menyerang Madinah? Dengan lantaran Khalid bin Walid. Ini cukup untuk sebuah penghargaan bagi seorang, ya, dari seorang Abu Bakar. Tidak ada sahabat yang lain kemudian yang pernah
dinisbatkan seperti itu oleh Abu Bakar As-Siddiq pada saat Abu Bakar menjabat sebagai seorang khalifah. Jadi kemampuan Khalid bin Walid memimpin sudah tidak disangsikan lagi. Kemampuan dia mengatur logistik sebagai manajer juga tidak perlu disangsikan lagi. Bahkan kalau misalnya ada program studi atau kajian tentang manajerial, menurut saya Khalid bin Walid itu sangat pantas untuk ditelaah. Ya, belum ada mungkin. Ya. Dan yang ketiga, Khalid bin Walid itu orang yang kemudian setelah sekian banyak sumbangannya kepada al-Islam, kepada dakwah, kepada era yang dikenal dengan futuhat, itu kemudian setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat digantikan oleh Umar bin Khattab. Kemudian datanglah surat yang mengatakan Khalid bin Walid untuk menyerahkan tampuk kepemimpinannya kepada Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Pada saat itu Khalid bin Walid menerimanya sebagaimana Al-Muthanna waktu itu menerima kepemimpinan diserahkan kepada Khalid ibnul Walid. Seandainya tidak ada yang bisa kita bawa kembali dari sesi ini, cukuplah kita membawa keikhlasan dalam setiap kegiatan dan setiap perjuangan yang kita jalani. Karena suatu saat bisa jadi kita diperintahkan untuk mundur atau diberikan amanah yang besar, dua-duanya kita harus siap. Tidak boleh kita merasa sudah memiliki kontribusi besar sehingga tidak pantas orang lain menggantikan. Seandainya Khalid bin Walid pada saat itu mengatakan itu, mungkin banyak orang yang sepakat. Tidak ada yang pantas menggantikan Khalid bin Walid, betul. Tetapi Khalid bin Walid tidak pernah mengatakan itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan sebagai penutup. Dua basis kekuatan umat pada saat itu, seruan berjihad untuk ke Irak itu sebagian besar diambil dari suku-suku Arab di perbatasan Persia yang tidak murtad, sehingga pada saat itu Abu Bakar sangat hati-hati. Tetapi setelah Khalid bin Walid pindah ke front Syam, Al-Muthanna ditinggalkan di Irak, dan Al-Muthanna kemudian digempur habis-habisan oleh pasukan Persia, sehingga pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq terpaksa mengambil sebuah keputusan yang dalam tanda kutip melanggar apa yang sudah pernah dia tetapkan sebelumnya, sehingga suku-suku Arab yang tadinya riddah, tadinya murtad dan kemudian sudah menyatakan keislamannya, ini diberangkatkan. Jadi gelombang kedua ini berangkat, ini sudah berisikan suku-suku Arab yang taubat. Ini yang kemudian dikirimkan ke Irak. Sedangkan seruan berjihad untuk menuju front Syam, jadi yang diminta untuk datang dan membantu para sahabat yang kemudian akan membebaskan Al-Quds, Dimashq, ya, kemudian Halab, Aleppo sekarang, itu kemudian diambil dari suku-suku Arab di Yaman. Nanti kita akan melihat kalau generasi Yaman ini nanti yang akan sampai ke Andalusia, karena mereka dari Syam, kemudian mereka bergerak ke Mesir, bergerak ke Libya sekarang, ke Tunisia, ke Aljazair, ke Al-Maghrib, Maroko, kemudian mereka yang dibawa oleh Tariq bin Ziyad pada tahun 711 Masehi menyeberang sampai ke Andalusia. Jangan kaget kalau kemudian kita menemukan nasab-nasab para pemuka-pemuka Arab Muslim yang ada di Andalusia itu semuanya bisa dia trace sampai ke Yaman sekarang. Dan kita nanti akan bisa melihat bahwasanya umat Islam yang kemudian menyebarkan Islam ke Iran, ke Afghanistan, ke semua yang stan, Turkmenistan, Kazakhstan, ya, sampai kemudian ke pedalaman yang kita kenal dengan Uighur, suku-suku Uighur yang ada di bagian barat Cina sekarang, ya, yang juga sedang mengalami banyak masalah dari pemerintahan Cina sekarang. Itu sebagian besar bisa mentrace kesukuan dan ulama-ulama mereka sampai ke suku-suku yang ada di Hijaz, ya, sampai suku-suku yang ada di Najd. Karena mereka berasal dari dua wilayah geografi yang berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin masih ada waktu untuk pertanyaan. Karena bapak atau ibu yang ingin bertanya silakan, masih ada waktu, mungkin satu atau dua pertanyaan. Silakan. Kalau mungkin tidak sempat bisa dicatat, nanti dimasukkan ke dalam grup WhatsApp. Kita bisa diskusi di grup WhatsApp bersama dengan Ustaz Agung di nomor 0812 8104 7699. Sudah lagi 0812 8104 7699. Jadi sudah terdaftar beberapa orangnya, sudah banyak diskusi, tapi kalau yang boleh bisa silakan. Mengenai tadi kan Ustaz menyampaikan masalah logistik itu. Ya. Nah, bagaimana dengan kaitannya dengan kebutuhan biologisnya pasukan itu gimana? Kan itu sudah 1 tahun lebih. Ya. Ya, ini juga yang kemudian terjawabkan di era Umar bin Khattab. Jadi
pembatasan bahwasanya satu pasukan itu hanya boleh 4 bulan berada di tugas, kemudian harus kembali lagi, itu di zaman Umar bin Khattab. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq itu aturan belum ada. Dan Allah alam apakah kemudian mereka menikah dengan orang-orang di sekitarnya, tetapi kebijakan itu tidak ada. Khalid bin Walid sangat strict, sehingga pasukan itu kalaupun mereka berkemah atau mendirikan bivak di sekitar penduduk, itu selalu Khalid bin Walid meletakkan mereka itu jauh dari pemukiman penduduk. Jadi misalnya seperti di Al-Harran atau di kota-kota yang mereka taklukkan, mereka campnya itu di luar kota. Jadi tidak ada interaksi langsung dengan penduduk kecuali orang-orang yang memang ditunjuk untuk dai. Jadi ada gelombang kedua di mana kemudian Khalid bin Walid itu memberikan kesempatan kepada para dai untuk datang. Pasukan itu ditempatkan di semacam pangkalan-pangkalan di luar kota. Baru kemudian di era Umar bin Khattab, setelah kemudian para pasukan itu mendapatkan jatah 4 bulan sekali rotasi, ini baru kemudian mereka bisa berinteraksi dengan masyarakat. Karena sudah mulai ada kota-kota yang dibangun oleh oleh Umar bin Khattab, yang di situ kemudian banyak sahabat yang kemudian berduyun-duyun pindah, dan gelombang ketiganya, gelombang keempatnya itu kemudian kita temukan para sahabat membawa anak istrinya. Jadi seiring dengan bergeraknya front ke depan, maka bagian-bagian belakang ini kemudian kita temukan kota-kota yang kemudian dibangun, mulai ada interaksi antara penduduk umat Islam, para keluarga sahabat dengan penduduk-penduduk yang ada di sekitarnya. Jadi era tersebut baru kita temui di era Umar bin Khattab. Dari mana Umar bin Khattab kemudian melihat atau mengambil semacam standar gitu ya, 4 bulan itu adalah rotasi yang paling normal, karena ada sabda dari Rasulullah SAW bahwasanya seseorang itu tidak boleh meninggalkan rumahnya lebih dari 4 bulan. Jadi case yang diangkat oleh Umar bin Khattab mengambil sebuah perkataan secara umum. Rasulullah pada saat itu sedang membekali orang-orang yang kemudian diutus sebagai wali, sebagai qadhi ke berbagai tempat. Jadi petugas-petugas yang dikirimkan oleh Rasulullah SAW itu 4 bulan sekali harus kembali ke Madinah untuk melakukan pelaporan. Nah itu diambil sebagai patokan oleh Umar bin Khattab secara umum, sehingga tidak ada pasukan yang kemudian tidak berotasi kecuali dalam 4 bulan. Dan ternyata dengan sistem tersebut perkembangan perluasan wilayahnya justru lebih besar. Ya. Logistik di belakangnya saya tidak terbayangkan bagaimana itu mengatur semua orang seperti itu, bisa tertib dan teratur ke semua arah. Ya. Buktinya kas Baitul Mal di zaman Umar bin Khattab itu tidak pernah ada. Berapa masuk begitu juga keluar, masuk keluar, dan ini semua dipakai untuk pendanaan perluasan wilayah dan kemudian pendanaan bagi para sahabat yang membawa keluarganya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Satu. Ya. Terkait dengan mulai berinteraksinya kekuatan dengan kaum muslimin dengan Persia, mungkin bisa ceritakan tentang paham Syiah yang, atau mungkin belum ya. Belum. Mungkin ada cikal bakal gitu ya. Belum, nanti di zaman Umar. Jadi perlu diketahui, ini petanya besar ya. Jadi Persia itu luas sekali. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq yang baru berinteraksi atau masuk kepada Islam, itu baru wilayah yang dikenal dengan Irak. Irak itu dulu definisinya tanah antara Tigris dengan Eufrat. Ya. Nanti di masa Umar bin Khattab baru kemudian kita bisa melihat umat Islam itu masuk ke pegunungan, melampaui pegunungan Zagros sampai kemudian ke sekarang itu Teheran, sampai ke kota-kota yang ada di sebelah timur. Ya. Jadi pada saat ini belum ada catatan tentang pemberontakan, belum ada catatan tentang komplain-komplain tertentu kepada keberatan kepada pasukan-pasukan Islam. Nanti di zaman Umar baru ada utusan-utusan yang membawa surat mengatakan kalau misalnya kalian di Mesir itu Amr bin Ash terlalu mewah, mulai ada catatan-catatan seperti itu. Dan kemudian Abu Bakar mengirim kembali menanggapi, sehingga nanti di zaman Umar bin Khattab semua pemimpin, semua gubernur yang ada di seluruh wilayah itu wajib haji setiap tahun.
Jadi nanti mereka datang berduyun-duyun ke Mekah. Nanti dalam perjalanan pulang di Madinah itu oleh Umar bin Khattab dibariskan. Semua orang yang punya komplain, punya gugatan itu nanti langsung diproses oleh Umar bin Khattab. Dari situlah kemudian mulai ada beberapa orang yang tercatat, ya, kemudian mendapatkan masukan-masukan dari Umar bin Khattab. Sebagian orang lagi ada yang kemudian dicopot dari jabatannya, sebagian lagi ada orang yang kemudian dinasehati, ya, ada yang dilepas sama sekali, ya, ada yang bahkan mendapatkan cambukan, tergantung derajat kesalahannya. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq itu belum ada. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini karena Abu Bakar ini kita bahas dalam 4 periode, Umar ini mungkin akan lebih, kalau dulu kita mengatakan Abu Bakar itu hanya 2 kali pertemuan, 2 kali sesi, 2 sesi, kemudian ini meledak jadi 4 sesi, ya. Nanti Umar bin Khattab yang kita agendakan 4 itu mungkin bisa 6, karena nanti ada beberapa poin-poin terutama ijtihad yang dilakukan oleh Umar bin Khattab tentang, karena di zaman Umar inilah kemudian banyak sekali aparatus kepemerintahan, wizarah yang tadinya belum ada, kementerian yang tadinya belum ada kemudian dibentuk di zaman Umar bin Khattab, ya. Jadi itu menurut saya sayang kalau misalnya kita skip, kita loncati begitu saja. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Kelas kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.